Punya pacar atau enggak? Ke acara keluarga pasti malas. Ditanya mau nikah atau enggak? Basa-basi pun gak mau bales. Halo semuanya, welcome back to Talking Ada Makna with me Kalista and Safira. So, hari ini kita seperti biasa udah kedatangan tamu lagi. Tamunya ada 2 sekarang, langsung Yes. 2. Karena dua-duanya pengen nih ikut nih. Pemaksaan Apparently. gitu kan ya. Tapi enggak, ini sebenarnya cocok banget. Tapi ini sebenarnya cocok banget nih sama topik yang kebetulan lagi mau kita bahas. Kenapa kita ngundang ada cewek dan cowok supaya perspektifnya itu lebih clear dari dua gender. Karena kita mau ngomongin, jadi kalian kapan nikah sih? Bukan kalian. bukan kalian, tapi kesannya mereka mau nikah. Udah kayak pelaminan lagi gitu kan. Jadi kapan nikah nih? Arya udah punya Jangan cewek. misleading dong, bukan kita yang mau nikah ya. Oh, oke, bukan kalian. Iya. Perkenalan dulu. Iya, perkenalan dulu, Nah. silakan. Nama gue Arya, biasa dipanggil Arya. Oke. Ya apa? Mau tahu apa ya? Biasa Ya, Perkenalan lo aja. siapa? Lo Ya, siapa gue sih? Arya, umur gue Umur. 27. Status. Status Belum ada menikah. lah, tapi Iya. ya masih pacaran. Oke. Cuman masih belum tahu kapan Oke. nikahnya. Terus apa lagi? Itu Terus kerja lo di mana? siapa? Kerja. Lo apa Oh, hubungannya nih sama bintang tamu satu lagi? Bukan mau nikah kan? Mau nikah iya. bareng. Jadi bukan kalian yang mau nikah, bukan kan? Bukan. Oke. Gue kerja di perusahaan swasta yang bergerak di bidang aset management sekarang gitu. Ya terus lagi kerja sama lagi ada bisnis sampingan lah sekarang. Wah, Gitu. mapan sih. Insya Allah. Insya Sekarang. Allah. Oh, gue hubungannya sama ibu ini adalah kita temen baik, tapi baru ketemu temen baik ketemu gede. Oh gitu. Jadi kecilnya nggak baik, gedenya baik gitu. Kecilnya Suka bullying. agak musuhan gitu. Oh, kenapa tuh? Rebutan cowok. Lo nggak apa-apa, love wins. Iya, love Nggak apa-apa. wins, it's Nggak fine. apa-apa. Di sini bebas lo mau ngomongin apa aja. Rebutan dai. Oke, nama gue Nabila, umur gue 27. Biasa Jadi, dipanggil biasa Nabizal? dipanggil Nabizal. Oke. Kalau misalnya kita udah deket aja tapi. Oke, ya baik. Oke, jadi gue ini sekarang kerja di perusahaan swasta, perusahaan oil and gas. Beda dengan Arya yang udah punya pacar, gue ini udah jomblo lama banget. Wow. Jonas. Jomblo ngenes. Ngomong-ngomong kok mukanya mirip. Iya tuh mukanya mirip ya sama Kalista. Kita hubungannya apa ya? Banyak yang bilang mirip sih, tapi ya nggak tahu sih emang kayak gitu. Kayak Jakarta kan mukanya gitu-gitu aja nggak sih cewek-ceweknya? Kayak template ya. Iya. Kayak dokter Tompi ya soalnya. Dokter itu dong yang igun-igun sering itu. MS Glow. Buat botok. Udah lanjut, ADHD. Lanjut. Apalagi ya? Terus hubungan sama Arya. Ya sama aja adalah- nih, Sama aja gak sih? Jadi gue tuh selalu ngerasa kayak Arya mah agak naksir dikit sama gue. Oh. Beneran apa lo GR ya kak ya? Tapi gue nya nggak mau. Apa gitu? Ouch. Aduh. Tertusuk. Nah, berarti kan udah clear nih. Kita hari ini mau ngomongin tentang pernikahan. Yes. Jadi sering gak sih guys ditanya kayak kapan nikah? Gitu. Seberapa Langsung- sering? Kenapa langsung Gue dulu, dikasih? gue dulu. Langsung dikasih. Berarti sering banget. Sebagai cewek yang umur gue udah mendekati 30, itu sering banget pas ini ditanya sama keluarga, sama teman, even sama kayak temen-temennya nyokap bokap gue, kapan nikah gitu. Kalau buat gue sih sangat amat sering. Kalau lo gimana ya sebagai cowok ya? Kok jadi lu yang nanya gue? Ya, hostnya ganti aja. Jadi host. Hostnya ganti aja. Jadi host nggak apa-apa. Nggak apa? Nggak apa-apa. Kita dengerin aja deh kali ini. Gue biasanya ditanya tuh kalau lagi nikahan biasanya. Kapan nyusul? Nikahan itu Gitu. gue ditanya kayak sama om tante. Oke. Nah terakhir tuh tahun 2018. Jadi gue Udah lama gini, Kenapa dong? enggak bukan. Jadi gue baru pacaran kan. Sebelumnya gue jomblo cukup lama juga, 4 tahun lah, kurang lebih 4 tahun. Santai tuh. Nah, sampai 2018 pas nikahan sepupu gue,
om tante gue tuh nanyanya dengan serius tau gak, yang kayak serius yang kayak Gimana mana gitu, mempertanyakan lu nih normal gak sih gitu dalam hati gitu kayak Takutnya mana kayak pacar, lagi- paham. nggak tahu deh, mungkin gue lama sepupu gue udah nikah, gue belum, terus serius tuh nanyanya. Nah di situ gue agak getar tuh kayak anjing iya juga ya, gue udah lama Greget juga nih, mana ya, bukan ditanya kapan nikah tapi mana pacar lo gitu. Nah terus abis itu ya baru deh gue kayak dari situ gue 2019 kayak mencoba meniatkan buat nyari pacar sih abis itu. Setelah 4 tahun jomblo itu 2019 gue mulai kayak niat lah. Lo niat mencari cewek karena lo di pressure ditanyain terus? Iya atau- itu triggernya. Sebelumnya gue santai banget, Iya. gue kesantaian Kayak- gue. Anjing. Ya Gue udah kalau kesantuan dapet cewek parah. dapet, Iya, kalau gue enggak ya gue udah. emang gue basically gue sans parah. Jadi gitu. lo nggak santai karena ditanya terus? Karena iya awalnya ke pressure nih sama om tante gue nih kayak, tapi yang apa ya udah nanyanya tuh bukan yang santai gitu, bukan yang biasanya kan bercanda ya. Kalau tanya ini yang kayak mana gitu. Akhirnya gue kayak iya. Cuman gimana? Kayak kalian tuh suka nggak sih ditanyain begitu? Sebenarnya gue personally biasa aja sih, gue nggak merasa terpressure atau apapun. Paling kayak ya nanti kalau ada yang datang biarin aja lah, orangnya akan datang dengan sendirinya, nanti nggak usah dipaksakan. Tapi kalau pertanyaan itu datangnya dari diri gue sendiri, itu yang bikin gue panik. Wow, baru Kayak, wow. aduh kok tiba-tiba gue mikirin Iya, gitu iya, loh. iya. Gue personally tuh enjoy banget jadi jomblo. Karena Kenapa? sumpah dengerin dulu dong. Tapi Gue iya kayak gue even pernah menulis kayak gue tuh ini ya, one secret about me that I don't tell a lot of people. Gue tuh punya diary dari gue kecil, gue selalu nulis di diary gue. Jadi gue punya. Pernah baca tuh gue. Terus jadi gue punya diary, gue selalu nulis, dan suatu saat nih gue lagi berantem lah intinya sama Kalista, dan Kalista tuh lumayan sering kalau lagi berantem tuh ngomong ke gue pantesan aja nggak punya pacar, dan gue tuang lah di diary itu. Gue tulis bahwa lo sadar gak sih gue jomblo itu bikin gue merasa super powerful, apalagi di Indonesia dengan culture orang-orang di mana-mana tuh pacaran. Iya. Gue tuh bangga banget gue bisa jomblo kayak selama ini. Independent woman gitu ya. Gue menghasilkan uang gue sendiri, gue jalan-jalan tanpa rely on cowok sendiri, gue mau kemana aja gue bisa gitu loh. Kayak it makes me feel so powerful. I know it's weird, don't laugh. Tapi It's kayak- not weird. It's not weird. Oh, Karena no, I'm talking to him Okay, because he's laughing okay. like. Jadi gue merasa kayak, terus kayak dalam hati gue, alah nggak usah sok ngatain gue single deh. Gue yakin kalau lo single dan di posisi gue, lo nggak akan tahan even for 5 minutes gitu loh. Gitu. Oh gitu tuh, baru tahu. Sekarang udah berapa hari gue single, gue survive loh. nggak, tapi Any? berarti Kak kayak ya lo mungkin kalau misalkan yang pertanyaan datang dari diri lo sendiri, kenapa gue masih single, itu tuh ke trigger karena orang nanya juga nggak? Mungkin juga trigger karena orang nanya, dan juga ketika tiba-tiba gue lagi pengen punya pacar, aduh kosong nih Iya, ada oke. orangnya. Momen-momen gitu. spesifik Momen-momen, yang kayak iya. lo pengen. Tapi mostly teman-teman kamu berarti udah pada punya pacar atau udah nikah semua? Iya, Dan rata-rata. itu membuat kamu lebih pressure lagi, kayak yang merasa ketinggalan nggak? Lumayan merasa ketinggalan. Jadi di grup SMA gue nih, gue berlima, 3 dari mereka udah nikah, tinggal sisa 2, dan mereka selalu punya pacar, dan gue pacaran lama banget. Gue sering mikir sih kayak aduh gila, mereka udah pada settle, Yeah. kayaknya hidupnya udah kayak tenang, Yeah. udah punya anak. Kok gue masih gini-gini aja, hidup hedon, main-main, masih kayak immature banget. Yep. Tapi at the same time gue juga ngerasa kayak kalau gue sampai punya pacar selama ini, mungkin gue tuh nggak punya chance untuk benar-benar explore dan main. Karena kalau gue punya pacar, karena kalau gue punya pacar, gue tuh tipe orang yang kayak ngilang dan kayak nggak bisa ngelakuin antisocial pacar gitu-gitu gue. Itu ya. sebenarnya aku bisa relate karena kemarin juga gue sempet pacaran sama cowok gue lama banget, 6 tahun, dan I feel like I don't have the chance untuk explore. Kayak gue merasa gue kehilangan masa muda gue untuk gue hura-hura, untuk gue nyoba sama orang lain tuh hilang gitu. Walaupun lo happy sebenarnya di gue relationship happy, itu, gue happy, yes. gue nggak sedih sama sekali. Cuma somehow gue merasa bahwa ya gue kehilangan momentum itu aja gitu, karena kan gue dari kuliah Iya, gitu. iya. Nah itu kalau dari cewek, karena teman-teman kamu cewek semua kan. Nah sekarang kalau dari cowok, lo ya,
teman-teman lo gimana biasanya? Kalau cowok kan biasanya nikahnya umur 30 lah kalau di Indonesia ya, stigmanya seperti Iya. itu. Kalau lo Banyak juga temen lo yang belum nikah atau kayak mostly udah nikah? Kalau temen-temen dekat gue yang nikah dikit banget. Oh, oke. Justru lebih banyak yang belum nikah. oke. Gue ngeliatnya justru juga sekarang cewek-cewek juga begitu sih. Maksudnya bukan temen gue yang cowok doang, tapi yang cewek-cewek seumur gue juga masih pada belum nikah gitu. Iya. Menurut gue itu karena di zaman sekarang tuh udah beda kali ya sama zaman dulu. Betul. Pertama mungkin udah lebih masanya zamannya udah lebih enak lah Iya. dibanding zaman dulu gitu kan. Zaman dulu kan mungkin banyak konflik, banyak apa segala macam. Zamannya baby boomer itu kan kayak PKI dan lain-lain. Jadi kayaknya tuh Mereka buru-buru pengen nikah iya ya. gitu. Iya, Kayaknya iya. ancaman dalam hidup lu tuh cukup besar gitu. Jadi kayak ayo dong nikah dan plus itu kan agama juga gitu Betul, kan yang betul, nyuruh betul, kan. betul. Jadi kayak wah harus nikah buru-buru gitu kan. Nah cuman sekarang nih udah zaman enak kalau gue bilangnya ya. Zaman sekarang kita ini udah ya paling konflik-konflik tuh terjadinya di sosial media gitu kan ya, just like that lah. Maksudnya lebih ke perang mental lah sekarang lah dibanding Bukan konflik yang kayak mengancam fisik. diri lo juga Iya, kan bukan ya. fisik. Kalau zaman revolusi itu kan fisik banget. Apalagi dekat kemerdekaan gitu masih suasana masih panas segala macem. Jadi kayak wah kalau nggak nikah buru-buru nih gue bisa ketusuk tombak duluan nih gitu kan. Masa gitu. mati belum nikah gitu Iya. kan. Iya. Nah, terus Mencari momentum yang pas gitu Betul. untuk lo bisa nikah kan. terus juga satu lagi mungkin gara-gara zaman sekarang tuh kita lebih mikir lah untuk mau nikah. Kenapa lebih mikir? Karena apa namanya tuh persaingan tuh udah kayak gila banget nih sekarang nih. Kayak ini zaman sekarang seumur kita nih paling banyak demografinya. Artinya untuk kita settle dalam kehidupan tuh kayak lebih berat lah. Mungkin zaman dulu cari kerja mungkin lebih mudah mungkin. Kalau zaman sekarang menurut gua agak lebih susah karena kalau lu nggak ada koneksi, wah gila. Susah. Yang apply bisa ribuan kali. Ini kan Lo lagi harus kayak unik lah ya. nah, lu mesti punya antara harus S2 di Harvard lah kayak gitu-gitu deh untuk kayak yang gila banget gitu. Nah, jadi nikah tuh kayak jadi tadi dulu deh gitu. Gue aja masih belum stabil nih kayak hidup gue. Betul, Kerja betul. masih gini-gini aja. Betul. Gue disuruh kawin Iya. gitu. Dan walaupun ada pepatah yang bilang rezeki bakal datang kalau lo menikah. Ini anak. Anak Anak juga, anak Nikah juga. juga. Nikah dulu tapi katanya jadi rezeki tuh bakal datang. Udah deh nikah dulu nanti. dulu. Nah, Oh, bisa. Rezeki ya, tadinya gitu gue pertanyaannya. juga mau kayak gitu, cuma agama gue melarang gitu kan. Oh gitu. Ya, gue sempet denger juga sih. Pokoknya udahlah nikah aja ntar rezeki juga ada. Nah. Gak usah Nah, nunggu sampai lo mapan dulu gitu. Bener. Nah itu tuh yang tadi sebenarnya gue pengen tanyain juga karena mungkin kriteria untuk orang nikah tuh dari generasi orang tua kita sama generasi kita tuh beda ya. Betul, Which is betul. kayak ya mereka bilangnya adalah rezeki nanti akan datang Yap, gitu kan. yap. Lo nikah aja dulu gitu kan. Yap. Kalau kita kan lebih prone to mikirnya kayak ya gue belum punya banyak duit. Betul. Ya kan, gimana Betul. gue mau danain istri gue, Iya. anak gue gitu Iya, kan. iya, Kalau kalian tuh kriteria yang kriteria untuk menikah tuh apa sih gitu? Selain ya jodoh, ada jodoh ya. Maksudnya buat diri kita sendiri Buat diri atau sendiri. buat sendiri? Kriteria buat gue adalah Gopi. satu, tentunya gue harus kayak feel mature emotionally aja karena dari yang gue pelajari ini dari teman-teman gue yang udah nikah, pernikahan tuh nggak gampang, bener-bener Betul. kayak menguras emosi, so much Yes, work you have to yes, put in yes, it. yes. So yeah, it's gonna be stressful Lo sih tuh kayak punya kayaknya. permanent roommate gitu kan. Dan again, kamu kan dulu kan sempat kuliah di luar negeri, Safira Betul, juga kan. betul. Kak, setahu gue nih, kalau di luar negeri, lo nanya ke orang kapan kalian nikah tuh nggak sopan banget. Nggak sopan. Iya, benar nggak sih? Benar-benar basically pertanyaan tentang kayak yang personal lah, tentang personal life Iya. orang itu sangat amat nggak Iya, sopan untuk iya, iya. ditanyakan. Betul. Dimana orang Indo tuh kepo banget yang kayak Betul. "Oh, lu gemukan sih, kenapa Betul, lo belum nikah? betul, betul, Lo kan betul. udah mau umur segini." Iya, gitu. dan kalau di luar negeri kan kayak, oh ya orang mikirnya gini, kita kan nggak tahu ini orang been through apa, mungkin dia Betul. secara financially belum siap, True, atau true. dia merasa bahwa she's not the one atau he's not the one, itu kan nggak tahu kan. Nah kalau di Indo, gue merasa bahwa
terkadang orang tuh nanya kapan nikah untuk basa-basi doang. Iya, Yes. benar. Kayak benar. misalnya lo papasan sama orang nih di mall, terus lo lagi sama cowok lo atau cewek lo, pasti mereka nanya kapan nikah. Iya, Sebenarnya mereka nggak iya. dengerin jawaban Iya, lo, mereka iya, kayak iya. nggak peduli, tapi Iya, mereka menggunakan itu sebagai basa-basi. Hmm. Tapi bagi orangnya Yang itu bisa ditanya, berdampak betul. buruk. Ya gue nggak tahu sih, bisa buruk bisa juga baik, kita nggak tahu. Mungkin dia bisa jadi kayak oh iya gue harus nikahin dia, atau dia merasa bahwa pressure anjrit gue harus nikahin nih orang padahal dia belum siap Iya. gitu. Itu banyak Iya, banget terjadi. iya, Itu iya. juga gue sempat lihat ada penelitiannya waktu itu di kompas.com pernah survei kayak gitu. Kalau misalnya kalian ditanya kapan nikah, biasanya jawabnya apa? Gue selalu jawab ya nunggu yang datang dulu. Oke. Nunggu orang yang tepat datang. Oke. Nunggu Kalau Arya? orangnya dulu. Kalau gue ditanya kapan nikah ya, paling cengenges-cengenges doang gue. Ah gitu. Gue kayak nggak ada jawaban, gue nggak tahu harus jawab apa. Malah bercandain aja ya? Oke. Anehnya, ketika pertama kali lo pacaran sama cewek yang sekarang, lo bilang ke gue lo mau langsung nikah. Gitu loh. Jangan dipukul dong. Perlu di-cut nggak nih? Perlu Iya kan? Makanya Gue mau kasih apa ke yang cewek lo, bikin gue mau lo kasih podcast ini ke cewek apa lo. yang bikin lo, sorry ya gue jadi host juga nih di sini, kita interogasi Arya. Apa yang bikin pikiran lo berubah? Kita di sini buka-bukaan kok ya, nggak apa-apa. Ya Ini mungkin podcast kriteria buka-bukaan. lo berubah gitu kan. Klarifikasi ya. Iya, Ya, oke, klarifikasi ya. Oke, baik. Ini clickbait banget. Tantekal. Iya, gimana tuh gimana? Klarifikasi Nah, jadi Arya gitu. mungkin di awal itu memang karena itu gue udah jomblo terlalu lama dan oke. juga kayak dapat pressure dari om tante gue itu. Nah, terus abis itu tiba-tiba gue kayak dikenalkan dengan atau dijodohkan lah ya dengan cewek yang baik-baik banget gitu. Jadi kayak semua tuh nyambung aja gitu, yang apa yang gue di pressure dan apa yang gue dapat nyambung banget gitu, kayak Oke. anjing nih wifi material banget gitu. Jadi kayak wah kayaknya gue bakal serius gitu. Nah memang sekarang tuh udah tidak menggebu-gebu kayak dulu gitu loh, nggak kayak anjing gue harus nikah, gue harus buru-buru, enggak, karena gue udah kenal dia, gue udah ngobrolin tentang ini juga ya. We're not in a rush. Yang penting Oke. secara mentally kita sudah siap. Cuman kan nggak cuman mental doang yang perlu dipersiapkan kan, kayak ya financially dan our mungkin future house dan lain-lain itu kan masih belum kebayang tuh. Jadi kayak ya udah sambil kita nunggu ya kita pacaran yang serius tapi kita not in a rush Oke, gitu. Jadi berarti kriteria lo tuh selain ya Oke, gue emotionally. mau cerita nih lucu nih. Oke, Nggak sih, nggak boleh. lucu sih. Boleh lanjut aja. Lanjut aja, lanjut dulu. Lagi Lanjut dia dulu. ngomongnya Nggak, banyak. Iya, lanjut dulu. Banyak tanya, dia mau ngomong Nggak perlu ya, terus. kayak kita diem aja. Terus lanjut sejam jadi Bukan, deh. bukan. Lanjut. Lo tadi nanyain tentang apa kriteria? Nah, kriterianya Oh, berarti iya. kan lo ada financial juga selain Oh, bukan emotionally ready. kriteria cewek. Enggak. Ya Oh, lu bukan. kalau kriteria Loh, cewek lo juga kan nggak udah apa-apa. punya cewek, jadi nggak usah nggak sih? Oke, gini. Jadi Cerita lucu deh, boleh. dulu gue tuh selalu mencari cewek yang mirip sama gue, Oke. selalu. Dan gue selalu dapet cewek yang kayak gue lah gitu, mirip banget bandel-bandelnya. Terus abis itu kayak musiknya, hobinya, jokesnya, semua itu gue more or less sama gitu. Nah, tiba-tiba yang sekarang ini kayak jauh banget berbeda, semuanya kita kayak 180 derajat. Really? Iya, dan kayak anjir gue kayak tiba-tiba dapat pencerahan kayak wah kayaknya gue harus coba sesuatu yang baru nih dalam hidup, karena gue kayak gitu-gitu aja kerjaannya Wah, kayak seru sih. walaupun seru gitu loh, kayak anjing gue ya gimana sih dapat pasangan yang sama kayak lo kan Iya. kayaknya Kayak lo nonton konser wah, bareng, kayak ngetawain hal bareng gitu kan. benar. Nah tapi kayak tiba-tiba dapat sesuatu yang berbeda tuh tiba-tiba jadi tantangan buat hidup gua gitu loh. Jadi kayak wow gila, kayak gue harus coba. Terus tiba-tiba nih pas gue coba jedar covid, wah Dar kok. pecah banget. Jadi jedar, jadi gue ketemu sebulan, habis itu jadian sebulan 2 bulan, tiba-tiba covid. Oh, jadi gue mostly nggak ketemu ketemu. 2 bulan. Ngamar. Gue ketemu 2 bulan, nggak ketemu 3 bulan. Itu justru. Enak. Ya, jadi balik lagi ke kriteria nikah ya. Kriteria nikah sih yang penting nggak neko-neko lah. Maksudnya untuk sekarang ya, mungkin gue bisa berubah someday. Oke. Karena ini gue udah berubah nih sekarang. Iya, Kayak, exactly. yang penting nggak neko-neko, sederhana. Terus
Kayaknya iya sih, kayaknya gue harus ada financialnya, gue harus ready gitu. Sebagai lelaki, Oke. gue mau, I don't wanna live in a shithole gitu loh. Yep. Ketika gue pertama kali nikah gitu, Iya. jadi Yep. gue harus at least gue harus ada tanah. Ya, Namanya juga mimpi ya, amin. Amin, Gua harus aminin punya aja lah. tanah, siapa tahu gue bisa. Mungkin gue belum bangun rumah, tapi gue mungkin bisa numpang dulu di rumah orang tua sambil gue bangun rumah. Nah, terus abis itu gue harus punya certain tabungan gitu, yang mobil gue harus ada juga menurut gue ya, sama Pokoknya independen lah ya, iya lumayan lah. betul, dan gue udah bisa membiayai hidup ya, nggak mungkin nggak harus istri dulu, tapi family ini matters lah, yang kayak apa bulanan segala macam. Kalau lo gimana? Nah iya, menarik menurut gue, karena kalau misalkan di Indonesia kan kayak mostly orang-orang tuh kayak lo jadi suami harus bisa biayain istri. Tapi gue tahu Kak, lo independen. Jadi Lo juga. ya, jadi kayak gimana? Gue mau jadi ibu rumah tangga. Itu udah Zara juga mau jadi ibu rumah tangga. Kamu personally punya experience nggak? Kayak di mana orang tuh nasehatin kamu kalau kamu cari cowok tuh harus A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Sampai kayak rasa ibu. Banyak. Alfabet Kak. Oke, Banyak. jadi gue punya satu cerita nih. Gue pernah ngobrol sama temennya nyokap gue. Jadi gue lagi cerita, gue lagi date cowok inilah, satu orang ini. Oke. Terus dia kasih nasehat ke gue. Intinya, kenapa ya ketawa-tawa? Jadi kayak gue lagi nanya nih ke dia, kenapa ya kok selama ini gue deket sama cowok tuh nggak jadi gitu loh. Intinya kayak apakah gue harus menurunkan standar gue, atau kayak gaya hidup gue kesannya terlalu lavish, jadi cowok takut, kan bisa aja dong. Terus jawaban dia adalah, kamu tahu nggak kenapa saya dan teman saya menikahi perempuan yang baik-baik aja? Karena Baik-baik itu apa? baik-baik itu adalah perempuan yang gaya hidupnya biasa-biasa aja, terus Nggak banyak menuntut. nggak banyak menuntut, perempuan yang memang juga nggak suka pergi-pergi lah, intinya yang kayak di rumah aja, jalan hidupnya lurus gitu. Oh, jadi stigmanya baik tuh kayak gitu ya. Oke. Stigmanya. Terus dia cerita karena ketika dia muda, dia melihat cewek-cewek dengan standar hidup yang tinggi ini, ada ketakutan di dalam diri dia bahwa dia nggak bisa membiayai gaya hidup yang terlalu lavish. Jadi dia takut. Tapi ketika dia tua, satu hal yang dia pelajarin adalah dari perempuan-perempuan yang rata-rata gaya hidupnya ini sangat amat lavish, perempuan ini sampai sekarang, sampai mereka tua itu masih membiayai hidup mereka sendiri gitu loh. Jadi mereka bukan tipe wanita yang menuntut harta dari pasangannya gitu. Make sense. Oke. Jadi menurut gue itu pelajaran buat cowok-cowok juga, jangan takut dan jangan minder, tapi harus ngelihat cewek dari how hardworking she is, kayak motivasi hidupnya apa, dan jangan kayak lo takut karena gaya hidupnya dia terlalu tinggi jadi lo mundur. Menurut gue itu sih. Gue itu suka menjadi perempuan yang independen. Jadi tentunya menurut gue to rely on someone, menaruh harapan kepada manusia itu adalah sebuah art untuk menderita. Baca itu quote itu di Siap di Instagram. quote di situ. Jadi Siap di quote. menurut gue untuk kayak menikah ya gue harus emotionally, financially be stable as well gitu loh. Kayak gue harus bisa independent juga. Jadinya gue nggak menuntut apa-apa dari orang yang gue mau nikahin gitu. Iya.